Cek satu, cek cek cek. Cek satu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Mahkamah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggih ngalap barokah. Salam yang ketiga nanti dijawab dengan ikhlas, mudah-mudahan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Engkang sakit dipun sembuhaken kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lagi susah diberikan kegembiraan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang solih dan solihah. Rizki kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan iman dan Islam kita. Terkabul yang belum bisa umroh, belum bisa haji, diberikan kesempatan bisa umroh, bisa haji ke Makkahul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dawil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti amun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Amma ba'du hadratal afadil wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para syarifah, para kiai, ibu nyai ingkang tansah senantiasa kami mohonkan doa dan pangestunipun para alim, para ulama, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Mahkamah dan seluruh pengurus dan semua jemaah yang sempat hadir dan menyempatkan serta memberikan satu kesabaran kepada dirinya untuk mau duduk ta'lim wa muta'allim dalam kesempatan kali ini. Semuanya mudah-mudahan dipun paringi sehat wal afiat, berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini. Al-Fakir Letkol Laut Rahim Hadi Anwar Blangkon Loreng kesekian kalinya bisa soan dan memberikan tetesan-tetesan ilmu yang sedikit di Masjid Al-Mahkamah ini semata-mata untuk
basyiran wa nadhiran, saling ingat mengingatkan kepada kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, karena peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang iman. Ballighu anni walau ayatin, menyampaikan sesuatu kebaikan walaupun satu ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan yang pasti adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang punya nilai kebaikan kepada orang lain. Olehnya itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, patut kita mengapresiasi atas nikmat Allah yang berupa sehat dan panjang umur. Sebab nopo kita lan panjenengan sami niki tasih dipun paringi sehat, masih diberikan panjang umur, kemudian kesehatan kita, panjang umur kita bisa mampu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu status yang terbaik. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, di dalam bulan puasa niki kita kok purun sholat, purun ibadah, mau puasa, berarti hal yang luar biasa. Laras napa laras? Betul apa betul? Jamaah, jamaah, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten, saya anggap di studio Trans TV gitu aja saya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngapunten, sholawat lan salam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, Nabi kita diberikan satu makom atau kedudukan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah karena kita menjadi umatnya, kita termasuk umatan wasaton, umat yang terbaik. Walaupun secara kondisi fisikly dibandingkan umat-umat terdahulu beda niku beda. Kalau umat-umat terdahulu orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, umurnya panjang-panjang, tapi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisikly pendek, mulai pendek. Kalau zaman Nabiullah Adam alaihissalam di dalam hadis sahih diterangkan 60 dhira, tingginya itu 60 dhira. Kalau diukur meter kurang lebih 30 meter. Kemudian menyusut sampai di zaman umat akhir zaman, umat Rasulullah pun pendek-pendek. Sekarang kalau ada orang yang tinggi 2 meter ngaten mawon pun ngedak-ngedapi, burerek wong iki rek gitu. Wah, tingginya orang ini. Physically pendek, secara umur juga pendek. Kalau zaman dulu ratusan. Kalau sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika akan umrun ummati baina syittin wa sab'in, umur umatku 60-70. Adapun ada yang 80, ada yang 90. Bahasa orang Jawa kitungan driji, artinya bisa dihitung dengan jari. Pangapunten. Yang di sini yang umurnya udah 80 ngacung, wonten 80 tahun. Nek menurut saya boten wonten. Karena pensiun itu kalau di sini 7 Bu, kalau PNS mahkamah berapa? Kalau saya perwira TNI itu 58 pensiun. Kalau di sini sama 58, bukan 60, mboten nggih. Oh, tetapi ada yang 60. Oke. Ada yang 70? Oh, belum pensiun, Pak. Oh, nggih kan, enggak apa-apa, oke. Tapi 80 mboten enten nggih? Enggak ada, oke. Artinya rata-rata air di sini 5
56 dan seterusnya. Olehnya itu ma'asyiral muslimin jamaah, alhamdulillah kita ini umur pendek. Tapi yang harus kita pertahankan dan yang harus kita gunakan adalah bukan urusan umrun jasadiyah, tapi yang harus kita perpanjang adalah umrun amaliyah. Umur amal. Boleh jadi kita umurnya 60, boleh jadi kita umurnya 70, tapi umrun amaliyah sampai ila yaumil kiamah. Olehnya itu patut kita mengucapkan tasyakur dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pangapunten, di awal Al-Fakir sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah, la ya'ti amun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa kecuali masa yang berikutnya lebih jelek ketimbang masa sebelumnya. 1445 ini masih lebih baik dibandingkan nanti 1446. 1444 masih lebih baik daripada 1445. 1443 masih lebih baik daripada 1444. Baik apanya ini Ustadz? Baik dari berbagai macam kemaksiatan. Ngapunten, mari kita istilahnya melihat zaman-zaman sebelum kita yang masih awal-awal dulu. Rumien masalah dulu, masalah kemaksiatan, berbagai macam pelanggaran, berbagai macam sarana prasarana untuk menuju kemaksiatan masih jarang. Gini bagi. Sekarang merajalela. Sehingga ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak reriduanipun, lebih banyak godaannya. Dan itu semakin ke depan mendekati yaumil kiamah akan semakin begitu dan seterusnya. Ini pun nasnya begitu. Ma'asyiral muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu prediksi dan beliau mengatakan, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Umat akhir zaman itu lebih cinta 5, lupa 5. Apa 5 hal itu ma'asyiral muslimin? Monggo pendek-pendek kita berikan satu penjabaran. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman itu yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirata. Lebih cinta dunia, lupa akhirat. Niki mboten blangkon loreng sing ngomong, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngendika. Umat akhir zaman itu yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirata. Kalau lebih mencintai urusan-urusan duniawiyah, hidupnya hanya digantungkan tentang urusan duniawiyah, maka pasti dia lupa memikirkan ukhrawiyah. Jamaah, jamaah masih hidup? Alhamdulillah. Saya menanyakan masih hidup bukan berarti mendoakan mati, bukan. Tapi kata Rasulullah, orang hidup itu ziyadatul ilmi wal adabi, bertambah ilmunya, bertambah akhlaknya, itu orang hidup. Kalau orang hidup tidak tambah ilmu, tidak tambah akhlak, itu namanya mayat hidup. Urip tapi kaya orang mati kalau tambah iblis. Tapi ini semuanya Bapak Ibu jamaah, insya Allah orang hidup semuanya di sini karena tambah ilmu, tambah akhlak. Pertanyaannya Kiai, apakah kita tidak boleh cinta dunia, senang dunia? Monggo. Memang dunia ini tempat kesenangan kok. Nas itu sudah sunnatullah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth, dzalika mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Isine donya niku kesenangan. Yang pertama senang terhadap wanita. Wanita senang terhadap laki-laki. Senang terhadap anak-anaknya, senang terhadap
Harta yang dia tumpuk-tumpuknya, ada emas, ada perak, artinya harta, money, uang. Senang terhadap tanaman-tanaman yang dia tanamnya, senang terhadap kendaraan-kendaraan yang dia milikinya. Kalau zaman dahulu punya unta, punya kuda dan seterusnya. Kalau sekarang juga sama, ada unta juga, ada kijang juga. Nggih napa nggih? Ya merek-merek mobil itu kan sama. Isi dunia begitu boleh, monggo silakan. Tapi jangan lupa bahwa hidup ini cuman sementara. Karena ada ukhrawiyah, ada akhirat, kampung yang paling hakiki yang akan kita tuju. Nah, bagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala cara menyikapinya? Silakan miliki apa yang ada di dunia ini, tapi jangan sampai lupa bahwa ukhrawiyah harus kita tetap perhitungkan yang pertama. Harus kita siapkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sejalan dengan itu, wa yuhibbuna ad-dura wal kusura wa yansaunal kubura. Umat akhir zaman itu senang terhadap panggung-panggung dunia, istana-istana dunia, rumah-rumah megah dunia. Terus kalau itu terjadi, dia lupa akan kuburnya. Yuhibbuna ad-dura, yuhibbunal kusura wa yansaunal kubura. Lupa kuburnya. Jamaah, alhamdulillah. Padahal Bapak Ibu jamaah kita lan panjenengan sami badhe wangsul sedaya akan kembali semua. Badhe wangsul, badhe meninggal dunia, badhe sedo, arepe mati. Kapan? Rahasia Allah, tapi yang pasti akan datang. Dan itu semuanya tergantung amal ibadah kita nantinya. Ma'asyiral muslimin, ngapunten. Sehingga dari itu Kakanda Roma dia bilang ada sebuah lagunya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Ding 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 dirurureng. Betul? Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Nek wis bangkai, nek wis gak ana gunane. Sekarang kan jembleker gini masih diakui, ngapunten, letnan kolonel, masih orang melihat, tapi nek dadi badak. Nggih napa nggih? Monggo dieling-eling, monggo kita gerayangi dewe-dewe hati kita, diri kita. Digerayangi itu istilah diintrospeksi. Kalau kita masih gini, masih gagah, ini karena kita masih diberikan umur. Masih wonten embel-embele ngapunten. SKM, SKM, MKes, Profesor, Doktor, SH, MH dan seterusnya. Sebab tesih wonten embel-embele, tapi nek pun al-mayyit. Gini apa nggih? Monggo jemaah. Secepatnya zazat dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Betul? Kasur empuk tilam putih itu kalau punya. Nah, kalau saya ini orang mes ya gak usah kasur empuk tilam putih. Di apa istilahnya, pakai verbet cukup tentara itu untuk tidur. Tidak ada kasur empuk tilam putih. Kemudian kita masuk ke liang lahat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di kampung di Jawa, di masjid-masjid itu kan biasanya ada pujian. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tumpaane kereta Jawa roda papat rupa menungso dilebokke ing jero guwa tanpa bantal tanpa keloso. Betul? Ketika kita sudah masuk ke liang lahat, ibaratnya dimasukkan ke gua, tidak ada bantal, tidak ada tikar, tidak ada selimut. Diwuwuri anjang-anjang, diwuwuri disiram kembang, anak bojo padha nyawang tetangisan koyok wong nembang. Ketika kita sudah taruhlah suaminya yang meninggal, istrinya datang, anaknya datang, kemudian sudah diurukin dengan tanah, ditabur dengan bunga-bunga, semuanya keluarga menangis, anak menangis, istri menangis. Bahkan ngapunten ini, ketika suaminya kalau jahat waktu di dunianya, istri menangis itu dipaksakan. Kalau ndak menangis kok kayaknya ndak pantas. Wong suami mati kok ndak menangis. Biar bisa menangis dikasih remason biar bisa menangis. Karena suaminya jahat waktu hidup di dunia. Yen solate arang-arang, pertandane imane kurang. Jemaah. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, jaddidus safina fa innal bahra amikun wa huddi zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata qa'udun wa akhlisil a'mal fa inna nakida basirun." Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, 4 ini harus kita persiapkan. Jaddidus safina fa innal bahra amikun. Perkuat sampanmu, perkuat sekocimu, perkuat kapalmu, karena lautan itu dalam. Paham betul saya angkatan laut? Kalau kita punya kapal yang bagus, punya kapal yang mantap, walaupun gelombang macam apapun, kita pasti akan nyampe pada dermaga yang kita tuju. Gini apa nggih? Sami, dunia ini ibarat samudra. Yang itu tadi saya sampaikan. Banyak ujian, banyak rintangan, banyak godaan, banyak berbagai macam riduan kemaksiatan. Tapi kalau kapalnya kuat, keimanan kita kuat, maka pasti nyampe pada dermaga keindahan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekallah yang banyak. Karena dengan bekal yang banyak akan gampang menuju kebahagiaan. Ngapunten contoh, saya orang LA, Los Angelesnya Indonesia, alias Lamongan asli. Saya orang Lamongan asli Jawa Timur. Kalau mau pulang ke Jawa Timur, ke Lamongan, kalau fulus saya banyak, cepet naik pesawat. Karena punya bekal banyak. Kalau bekal saya kurang banyak, naik kereta, lumayan. Kalau bekal saya kurang banyak, sepeda ontel. Berapa lama nyampe Lamongan? Kalau saya tidak punya bekal, melaku sikil, derantal berapa minggu saya baru nyampe. Ini ibarat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, monggo berbekal yang banyak. Salah satunya ibadah ngeten niki, salah satunya puasa ngeten niki, untuk bekal menghadap Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah berpesan kepada Badar, "Ya Badar, wa khaffifil himla fa inal aqabata qa'udun." Peringan bebanmu karena kamu perjalanannya seakan-akan menanjak. Terjal menanjak. Ngapunten, saya sebagai seorang tentara, latihan. Ketika kita latihan dalam karfak, beberapa ketinggian tertentu, kita bawa senjata, kita bawa velpek, kita bawa berbagai macam perbekalan, munggah gunung, wabot nih,
berat. Tapi kalau semuanya dilepaskan, senjata ndak ada, apa senjata, kemudian kita lenggang kangkung, walaupun naik masih lebih ringan. Sama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya engkang ngerendeti menghadap Allah? Satu, kalau kita masih punya hutang belum disaur, ini akan menghambat. Dua, kita punya masalah dengan kawan, dengan teman, tidak mengambil islahnya. Ini ngerendeti itu menyusahkan. Dan yang keempat kata Rasulullah, wa akhlisil a'mal fa innana kita basirun. Beramalah yang ikhlas karena semua tercatat dan pencatatnya tidak pernah tertidur. Raqib atid tidak pernah tidur. Tidak ada errornya komputernya. Kalau sekarang mungkin ada error, mungkin kena virus dan seterusnya. Kalau raqib atid mboten enten. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga adalah kata Rasulullah, umat akhir zaman yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Seneng urip lali mati. Maknanya Bapak Ibu jamaah, kita sudah diberikan konsep oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aish masyita fa innaka mayyitun. Wa'mal masyita fa innaka tajziyun bi wa ahbib masyita fa innaka mufarriqu. Kamu boleh hidup apapun, tapi ingat lo ada mati. Kamu boleh beramal macam apapun, tapi ingat lo ada balasan. Kamu boleh mencintai apapun, tapi ingat lo yang kau cinta pasti berpisah dan memisahinya. Kalau itu bisa kita pegang konsep, maka hidup ini sakmat dia kemawon, sesuai dengan rule-nya. Mau punya prestasi tinggi, monggo silakan, tapi sakmat dia dengan cara yang baik. Yang keempat Bapak Ibu jamaah, umat akhir zaman yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Kalau seseorang sudah lebih mencintai harta, pasti lupa audit. Wes yang penting aku soke oleh tekon dindi gak urus, halal haram gak urus. Itu kalau bahasa orang Lamongan wis kedonyan. Ngertos kedonyan. Ya itu tadi hubud dunya. Pokoknya pengen oleh terus, ndak akan dipikir. Padahal ma'asyiral muslimin, besok itu ada pertanyaan. Kalau yang tentang ilmu an ilmi fima fa'ala, cuman satu pertanyaan, jawabnya satu. Wa an jismihi fima abla, badanmu kau rusakkan sampai tua kau gunakan apa, cuman satu jawabnya. Tapi kalau untuk harta dua jawabannya. Pertanyaannya satu tapi dua jawabnya. Min malin, min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Dari mana didapat, kemudian kemana digunakan. Pertanggungan jawabnya dua. Olehnya itu senyampang masih hidup, senyampang masih kaya, kalau ada celengan lewat, ngisi, salurkan ke anak yatim, salurkan untuk kegiatan. Karena apa? Itulah harta yang sesungguhnya bagi kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah SAW, wa yuhibbunal khalaqa wa yansawnal khaliq. Kalau orang lebih mencintai makhluk, pasti lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya memang menjadi begini lantaran ada bantuan makhluk. Karena kita makhluk sosial. Apa-apa ya butuh orang lain, butuh makhluk lain. Tapi jangan lupa semua atas kehendak Allah. Makanya orang Islam itu konsepnya bismillah, alhamdulillah. Kerja dimulai bismillah, selesai di akhiri alhamdulillah dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Makatan saya tadi sudah dipesan jangan sampai lebih dari jam 1. Ini jam 1 kurang 5 menit. Saya tutup, mudah-mudahan kajian kita membawa berkah dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa annal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban la ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin.
Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pasti banyak salah, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.